Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang hari ini tentunya kita hadir lagi berjumpa di program Saintek Al-Quran. Upaya kami menemani mitra GIC sepekan sekali di program Saintek Al-Quran ini. Dan alhamdulillah pengasuhnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Pasti akan banyak kita berdiskusi dengan satu topik bahasan. Seperti biasa kami selalu mengajak mitra JC mendalami topik-topik yang mungkin saat ini menjadi sesuatu yang keharusannya kita pahami bersama gitu ya. Tapi sebelum kita masuk di topik bahasan itu, mitra, kita akan sapa terlebih dahulu. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Wisnu Budi Prihatin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi kita hari ini. Alhamdulillah ya. Kayaknya Andi Umar harus minta maaf karena kemarin Ustadz Wisnu pas ada kegiatan di luar DKI ya. Di Bandung ya. Sehingga di Bandung sehingga kita tidak bisa menyapa. Betul. Bagaimana kabar Ustadz? Ya alhamdulillah kita masih menyiapkan pondok juga di sana di Bandung ya. Masya Allah. Jadi GNQ lagi bangun satu pondok tahfiz Quran juga. Masya Allah. GNQ itu generasi Quran. Generasi Quran. Keren. Ini apa diperuntukkan untuk siapa nih GNQ itu? Ya dari mulai SMP ya, SMP sampai SMA dan sekarang lagi buka untuk yang manula. Jadi GNQ buka tahfiz manula. Tetap manula juga bagian generasi. Bagian dari generasi Quran. Bahkan targetnya kalau manula itu adalah husnul khotimah, Bang Andi. Masya Allah ya. Iya. Oh, keren ya kalau memang generasi Quran yang 7 sampai 12 tahun atau sampai remaja itu rasanya sudah tidak asing ya. Iya, tidak Tapi asing. mungkin yang manula ini yang masih yang manula ya. langka karena tidak sedikit juga mungkin saja yang belum bisa baca Quran di kalangan manula sehingga antum terinspirasi untuk buat banyak sekali. Kami sebenarnya terinspirasi juga dari Malaysia ya. Setelah berangkat ke sana ngeliat di sana project Quran itu untuk orang manula luar biasa peminatnya. Jadi bayangkan kalau kita punya orang tua, mohon maaf ya kadang-kadang kita kan juga sudah tidak bisa menemani dia baca, tidak bisa menemani informasi-informasi dari kajian. Daripada mereka dititipkan ke panti asuhan, lebih baik titipkan kepada generasi Quran. Ya, mereka belajar keseharian dari pagi sampai malam masuk tarbiyah. Jadi dia akan tercerahkan gitu loh. Nah, bisa ditengokin. Jadi luar biasa menurut kami yang di Malaysia itu sudah berhasil di sana. Pertanyaannya Ustadz itu kan di Jakarta, tapi mesti kenapa harus di Bandung nih? Bukan karena memang markasnya di sana. Oh, markas GNQ itu di Bandung ya. Di Bandung ya? Di Cipendei. Kita di sana juga berkolaborasi dengan beberapa ustadz ya, sehingga bisa menjadi suatu program network lah. Karena kita nggak ada yang bisa bekerja sendiri Bang Ade. Terus terang kita harus bermitra ya, bersilaturahim di sana. Jadi dan lahannya juga cukup luas, kita ada 8 hektar. Jadi mereka bisa bercocok tanam, bisa beternak, gitu. Itu tujuannya. Si manula. Tapi tentu dengan energi yang tidak harus dipaksakan sesuai dengan kemampuannya ya. Iya, dan dibantu oleh para santri. Oh gitu. Ya, jadi misalnya menanam apa, itu bisa meningkatkan bahkan bukan hanya ingatan, imunnya juga bisa tingkat ya. Karena dia semangat hidupnya tinggi daripada dia ditaruh di panti asuhan ya kan, seperti dikecilkan kan begitu kan. Iya. Ditinggalkan keluarga justru kalau kayak kita angkat gitu loh. Itu insya Allah menjadi satu informasi buat kita semua. Apakah ini juga bagian tanggung jawab Ustadz Wisnu karena kita mengantarkan Saintek Al-Quran sehingga sesuatu kegiatan yang sifatnya charity atau foundation atau mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengandung hubungan dengan Al-Quran ya? Iya, jadi kita harus ngambil kesempatan itu. Apa yang mesti kita pikul Bang Andi sekarang. Kan nanti langkah kita ini akan menjadi saksi. Apa sih tujuan kita ibadah? Mengabdi kepada Allah apa? Kan kesaksian syahadat kan? Kalau syahadat, saksinya siapa? Allah sudah tahu kalau Allah. Tapi siapa yang kamu jadikan saksi? Nah itulah perjalanan kita. Semakin banyak saksi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, sebelum kita masuk ke tema, kita ingin ada ukhuwah yang lebih kuat lagi dengan mitra JC. Andi Umar berikan kesempatan Ustaz untuk menyapa mitra yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu bihamdi ada khalqi wa ridwan nafsihi wa jinata arsi wa midada kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi ini ya Bang Andi ya.
dalam kajian sains teks Al-Quran untuk mengaji atau memandang satu ilmu Al-Quran. Al-Quran ini begitu sangat seperti brilian dia. Ya, dia seperti brilian, seperti diamond ya. Dia akan memancarkan sinar dimanapun orang itu melihat. Jadi memiliki keindahan dari sudut pandang apapun. Orang yang ahli biologi, ahli sains, orang yang ahli tasawuf, orang yang ahli astronomi, ketika dia memandang Al-Quran, dia menemukan cahaya yang luar biasa. Jadi kajian kita seperti itu, kita memandang sekarang dari sains teks Al-Quran. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita siapkan program yang berjudul tema hari ini empat kekuatan gaya ya. 4 kekuatan gaya pendukung alam semesta yang menjelma. Ini Bang Andi bikin ininya asik juga nih, yang menjelma menjadi 7 hukum alam semesta. Ya. Berat nih memang. Memang Mitra JAIC kita perlu konsentrasi khusus nih untuk membahas tema ini. Iya, jadi suatu ketika langit itu belum berbentuk apa-apa. Sumastawa ila samai wa hiya dukhon. Faqala laha ilal ardi tau'an karhan. Ya, qalata ataina ta'iin. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fussilat ayat 11 ya. Dia menuju kepada penciptaan langit, dan ketika itu langit belum dapat disebut apa-apa, berupa duhon. Ya. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua kepada aku menurut perintahku. Lalu langit dan bumi berkata, kami datang ya Allah. Menurut perintahku, kata Allah, dengan suka hati ataupun terpaksa, itu kata Allah. Lalu mereka menjawab, kami datang dengan suka hati ya Allah. Yang tadi kita bahas. Kami datang dengan suka hati. Jadi langit pada saat itu belum berbentuk apa-apa, berupa duhon. Duhon itu adalah seperti angin ya. Dia tidak terlihat tapi dia ada. Dia kelihatan kekuatannya. Jadi kalau kita lihat ada kapal ditarik oleh layar, itu layarnya kelihatan nampak karena ada layar. Tapi anginnya tidak terlihat. Kita lihat awan itu bergerak, anginnya tidak terlihat tapi awan itu bergerak. Itu ada kekuatan. Nah, Allah sebutnya seperti duhon, kekuatan. Ya, penciptaan langit itu dari kekuatan. Jadi ketika awal penciptaan langit dan bumi ini, itu awalnya ada suatu kekuatan Bang Andi. Ya, kekuatan itu lalu menjadi suatu energi. Ya. Fasabi bismi rabbikal azim fala uqsimu bima waqi'in nujum. Bima waqi'in nujum. Ya. Lalu aku bersumpah, kata Allah, dengan beredarnya bintang-bintang. Nah, beredar bintang-bintang ini bukan beredar bintang-bintang yang demikian sangat besar yang kita lihat di cakrawala ini, tapi masih ada di dalam ars. Itu namanya dalam dunia teknologi atau dunia sains astronomi itu adalah subkosmos. Jadi cikal bakalnya alam semesta. Nah, cikal bakal alam semesta itu yang disebut dengan duhon, kekuatan yang sangat besar. Yang kalau diukur, ini kajian sains ya, pengetahuan, itu bentuknya seperti kacang polong, kecil sekali. Tapi dia memiliki massa tak berhingga. Kita bisa bayangkan. Bendanya kecil, tapi memiliki massa tak berhingga. Volumenya 0. Biasanya kalau benda itu besar, volumenya besar, berat dia sekali. Kalau ini bendanya kecil, volumenya kecil, tapi massanya tak berhingga. Karena alam semesta semua dihimpit di situ. Karena tarakam fafataknahum di surat Al-Anbiya. Dan kami ciptakan langit dan bumi, dahulunya adalah satu padu. Jadi ada di dalam duhon itu. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, insya Allah bisa memberikan pencerahan dari kajian sains teks Al-Quran. Oke. Nah, tadi kan ada kalau lihat ke topik kita 4 kekuatan gaya fundamen. Dan itu menjelma jadi 7 hukum alam semesta. Betul. Tapi sebelum bagian jelmaannya dari 7 hukum alam semesta ini, kita bongkar lagi ya. 4 kekuatannya dulu apa nih? 4 kekuatan gaya fundamen dari tema jadi, kita. Sebelum langit dan bumi diciptakan dalam bentuk duhon. Lalu duhon itu kata Allah, lalu aku bersumpah. Nah, sumpahnya Allah lah yang menjadi satu kekuatan. Artinya apa? Informasi. Nah, ketika informasi ini menjadi kekuatan, dia menjadi energi. Nah, energi ini dibagi 4 tadi kita sebut ya. Yang pertama adalah kekuatan gravitasi Bang Andi. Jadi seluruh partikel-partikel subkosmos ini walaupun dalam bentuk subatomik, tapi dia punya gravitasi, punya ikatan, saling mengikat antara inti atom, antara
partikel yang mengelilingi saling mengikat elektron, termasuk yang di alam semesta ini. Nah, namanya hukumnya adalah hukum graviton. Jadi seluruh yang di alam semesta ini ada gaya tarik-menarik, karena dia adalah getaran. Jadi Bang Andi tidak akan bisa duduk di bumi ini, di bangku ini, kalau tidak ditarik oleh gravitasi. Ya, yang konstantanya 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi kita ada gravitasi, ada hukum yang tidak terlihat, tapi dia ada. Kita bisa duduk, Anda bisa naik kendaraan, semua hukum yang ada di bumi ini, yang melekat di bumi itu, terikat oleh hukum gravitasi. Memang penemunya adalah Isaac Newton, orang non-muslim ya, tapi ilmu boleh kita ambil. Ya, di awalnya adalah melihat, pertama adalah, itu juga tazakarun ya, dia melihat dia duduk di bawah pohon apel tuh, Isaac Newton, melihat buah apel jatuh, tek, dihitung malah, itu kok gue jatuh ke bawah tuh, gue jatuh, diperhatikan besar, beratnya berapa, dihitung kecepatan jatuhnya berapa, lama dia menemukan konstanta, menemukan hukum gravitasi, itu kita pakai sekarang. Seluruh ilmu pengetahuan, ya, itu untuk bangunan sipil, arsitek, engineering, semua rekayasa industri itu pakai hukum gravitasi. Jadi hukumnya hukum Isaac Newton penemunya. Terasa nggak sekarang ada gravitasi? Coba kalau nggak ada gravitasi, kita melayang banget. Iya. Itu salah satu hukum gravitasi, namanya graviton, dari kekuatan tadi yang Allah sebut, karena tarakam fatataknahuma, ya, satu kesatuan padu dari langit lalu pecah menjadi hukum-hukum. Yang pertama, kekuatan graviton. Lalu yang kedua itu adalah kekuatan inti daripada graviton tadi, ya. Ya, jadi ada nuklir kuat. Ada nuklir kuat. Jadi di dalam inti subatom itu, Bang Andi, itu ada ikatan-ikatan nuklir. Jadi saling mengikat dia, bayangkan. Kalau dia tidak ada ikatan nuklir, dia akan lemah, sehingga akan terjadi perpecahan. Nah, setiap umur dari partikel ini, Bang Andi, itu memiliki umur. Jadi dia akan mutar, terusnya ada masanya. Setiap partikel itu, seperti elektron, itu punya umur sekitar 5 miliar tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi setiap partikel itu umurnya 5 miliar tahun. Kurang lebih seperti itu pengetahuan dari sains. Ya. Itu nuklir kuat. Jadi di nukleus, di inti atom nukleus itu ada ikatan nuklirnya. Nah, saling mengikat dia. Jadi apa yang kita pegang, ini sebenarnya bukan handphone misalnya. Ini bendanya sudah tidak di sini, Bang Andi. Ini sebenarnya ilusi kita. Karena yang kita pegang sebenarnya adalah kekuatannya. Kalau bendanya kecil sekali. Jadi PPC, PE semua ada di sini itu hampir ilusi sebenarnya. Dia hanya kita pegang karena ada desakan daripada kita punya kapiler yang di sini juga ada hukum nuklir kuatnya. Di sini juga ada hukum nuklir kuatnya. Jadi apa yang kita pegang, apa yang kita raba sebenarnya adalah intersection daripada ikatan nuklirnya. Jadi seperti ilusi kita sebenarnya. Ini kalau mau kita lihat realitas yang sebenarnya di dalam sains dan Al-Quran. Itu yang kedua, Bang Andi. Lalu yang ketiga adalah nuklir lemah. Ya. Nah, nuklir lemah inilah juga yang bisa menguatkan seluruh kulit-kulit yang ada di subatomik. Jadi di kulit atom itu ada partikel-partikel elektron. Itu saling berdinamika. Nah, inilah yang bisa menjadi satu ikatan nuklir lemah. Gitu, Bang Andi. Allah alam bisawab. Tadi ada 3 ya? Ada 4. Ada 4 tadi ya. Dari 4 kekuatan gaya. Iya. Dan dari keempat ini nanti yang membentuk ke 7 hukum alam semesta. Iya, satu lagi itu adalah untuk gaya elektromagnetik namanya. Gaya elektromagnetik. Tadi yang terakhir yang sebelum itu ada nuklir lemah. Lemah ya. Iya, jadi gaya elektromagnetik, graviton. Ini graviton adalah untuk gravitasi antara semua partikel, lalu nuklir kuat, ikatan-ikatan di nukleusnya, lalu yang keempat itu nuklir lemah, ikatan-ikatan di kulit atomnya. Nah, keempat ini membentuk suatu dinamika. Jadi dia seperti hidup. Jadi hukum yang Allah bikin dia hidup, bayangin. Menjelma dia menjadi hidup. Jadi 4 hukum ini menjadi satu kehidupan. Ya kan kita bahas nanti coba. Jadi hukum tapi dia menjadi hidup, menjelma dia. Allah alam bisawab. Dan dari keempatnya menjadi satu kesatuan ya, enggak secara terpisah untuk membentuk hukum tadi. Secara terpisah. Secara terpisah ya. Iya, jadi pengendalinya satu. Pengendalinya satu dari ars yang disebut dengan kekuatan atau dukhon, lalu dia terpecah menjadi 4,
empat ini terpecah lagi menjadi tak berhingga, tapi semuanya itu nanti menjadi satu kembali. Oke. Nah, coba kalau kita tengok ke menjadinya 7 hukum alam semesta, nah bagaimana nih? Ya. Dari keempat kekuatan gaya fundament ini. Ya, jadi yang pertama itu sebelum terjadi hukum ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh di Al-Qur'an tuh disebut faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmat. Itu para malaikat menyambut tuh. Faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmat. Selamat sejahtera. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Jadi sebelum terjadi hukum yang tadi 4 itu sebenarnya pondasinya adalah kasih sayangnya Allah. Ini kita hitung mundur lagi ya supaya nggak kita lompat tadi, mohon maaf. Jadi kataba rabbukum ala nafsi rahmat. Jadi Allah telah tetapkan sifat kasih sayangnya pertama kalinya itu. Baru pilarnya adalah 4 gaya fundamental tadi, baru menjadi 7 hukum alam semesta. Nah, jadi pertamanya adalah sifat kasih sayangnya Allah. Jadi inilah yang dipikul oleh Ars. Ya. Nah, yang utama dalam kajian sains Al-Quran kalau kita korelasikan dengan kajian tasawuf, kasih sayang Allah yang paling utama itulah yang namanya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke. Nah, dari situlah cikal bakal daripada alam semesta. Makanya junjungan Nabi sebutnya junjungan alam semesta kan. Karena pilarnya di sana, dijunjung oleh Ars, baru menjadi hukum-hukum yang beredar di seluruh penjuru alam semesta. Sunnatullahi lati qad khala min qablu wa lan tajida li sunnatullahi tabdila. Sebagai sunnatullah, hukum-hukum Allah yang telah Allah tetapkan terhadap alam semesta, sekali-kali kamu tidak akan pernah menemukan perubahan pada sunnatullah itu. Jadi sudah menjadi 4 dari segi fisiknya, lalu menjadi hukum-hukum, dan hukum itu dibalut dengan namanya sunnatullah. Beredar sampai ke alam dunia. Demikian. Allah alam bisawab. Oke. Baik. Oke, Mbak, dari 7 itu kan kayaknya kita nggak mungkin ke 7-nya hari ini. Iya, nggak cukup ya. Jadi afwan mungkin kita bisa bagi part ya. Part Iya. yang kita bagi menjadi 3 dulu ya. 3 dulu karena cukup panjang menurut saya. Oke. Kita mungkin bisa bikin 2 sesi ya Bang Andi ya, insyaallah. Nah, sekarang apa ini? Berikutnya tadi apa? Dari Yang pertama dulu ya. iya. Ya, jadi dari 4 fundamental tadi. Jadi berupa gaya. Gaya itu tidak terlihat tapi dia ada Bang Andi. Jadi di alam semesta ini kalau Bang Andi lihat magnet ya. Magnet itu tidak pernah terlihat. Lihat nggak magnet? Magnetnya terlihat. Tapi kalau magnetnya diumpetin di bawah meja misalnya, ini bisa berjalan dia. Artinya apa? Gayanya tidak terlihat. Tapi kekuatan bisa narik nggak? Nah itulah yang disebut dengan gaya. Ibaratnya seperti itu untuk memudahkan analisa kita. Jadi di alam semesta ini ada yang tidak terlihat. Yang minggu lalu kita bahas adalah dark matter, ya, kegelapan, kekosongan. Tapi ternyata di situ pusatnya. Pusat pengendalinya yang tadi. Minggu lalu kita bahaskan di balik kegelapan itu ada apa? Di balik latar kosmik itu ada apa? Ilmu pengetahuan menyebutnya teori latar kosmik, dark matter, materi gelap atau energi gelap. Tapi sebenarnya itulah pusat kendalinya. Yang tidak terlihat, dia yang mengendalikan. Kayak kita lihat ada angin nih. Anginnya nggak kelihatan. Tapi kita bisa masuk angin kan tiba-tiba. Daun bergerak. Artinya apa? Dia hidup ternyata. Nah itu salah satu. Jadi 7 kekuatan, 7 alam semesta tadi, 7 hukum alam semesta tadi, di situ Bang Andi. Ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah gravitasi atau getaran. Jadi kita ini sebenarnya terikat oleh getaran Bang Andi, hukum yang pertama. Jadi di antara kita ini ada getaran. Di alam semesta ini semuanya adalah vibrasi. Semuanya ada getaran. Getaran dari apa? Dari kalamnya Allah tadi yang namanya duhon, kekuatan. Jadi duhon menjadi energi, energi menjadi kekuatan, dan kekuatan tadi ada informasinya. Nah, jadi di antara kita di alam semesta ini ada batu, ada gunung, ada air, ada awan, ada samudra, bahkan tubuh kita sendiri itu semuanya adalah dalam tataran getaran. Sanurihim fil afafi wa fi anfusihim hatta yatabaina annalahum haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bi kulli syai'in muhit. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fusilat. Dan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami.
dari segenap penjuru, kata Allah. Dan pada diri kamu sekalian. Agar ini menjadi sesuatu Al-Quran ini menjadi yang hak. Agar kamu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hak. Hak itu apa sih? Benar dan lengkap. Database. Jadi Allah kayak menunjukkan bahwa di seluruh penjuru alam semesta dan pada diri kita sendiri ini ada tanda-tanda kebesarannya. Yaitu Al-Quran. Yang disebut kalamullah. Tadi yang disebut kalamullah. Informasi kekuatan. Menjadi hak lengkap, benar dan lengkap. Tidakkah cukup bagi kamu buat Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? Dilibatkan oleh Allah. Tidakkah cukup bagi kamu buat Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? Fussilat 53, 54 kita bisa buka. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Alla innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menunjukkan dirinya bahwa Dia meliputi segala sesuatu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu cium, apa yang kamu raba, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu angan-angankan, apa yang kamu ingat. Allah Akbar. Semuanya apa? Muhito. Ya, semuanya Allah liputi. Dan Allah menjadi saksi di situ. Jadi antara ciptaan yang disebut dengan penjuru alam semesta yang tabu tadi kita adalah manusia dan alam semesta, di situ ada getaran, ada energi getaran. Saling mengikat. Jadi kalau kita bicara A, di sana juga keluarin A. Kita Bang Andi ngomong B, di sini juga menerima B. Jadi ada transmitter. Bukan hanya makhluk hidup aja Bang Andi. Bukan hanya makhluk hidup. Terhadap batu pun sama. Bang, tadi kita sudah bahas bahwa langit itu ada hatinya. Langit itu punya hati dan bumi. Maka mereka datang kepada Allah dengan suka hati. Nah kita pun demikian, harus suka hati. Kalau tidak dipaksa sama Allah. Kan ditawarkan, apakah kamu menurut perintahku datang dengan suka hati ataupun terpaksa? Kami datang kola ataina to'in, kami datang dengan suka hati ya Allah. Langit dan bumi, masa kita ingkar? Nah itulah. Tataran yang pertama namanya adalah getaran. Jadi dari mulai alam kuantum yang sangat kecil, ya partikel, elektron, dan proton dalam tubuh manusia maupun di seluruh alam semesta, sampai ke langit yang begitu besar, ya ada galaksi, ada supernova, ya bahkan sampai puncaknya nanti di Big Crush. Ya, jadi ada Big Bang, ada Big Crush ketika alam semesta menyusut. Yang terbesar nanti itu semua ada dalam satu konsep namanya getaran Bang Andi. Allah Akbar. The law of vibration. Vibration. Vibration itu adalah getaran. Getar ya. Ya, getar itu sebenarnya adalah kalam. Kalam itu sebenarnya adalah kekuatan. Kekuatan itu sebenarnya ada energi. Dan energi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Allah Akbar. Kalamnya Allah. Oke, dari 7 yang pertama itu yang pertama adalah the law getaran. of vibration. Iya. Nah, yang kedua, Sat. Yang kedua langsung ya. Yang kedua itu adalah the law of the interaction sebenarnya. Ya. Jadi karena sifatnya di alam semesta ini adalah getaran, sebenarnya bisa tarik menarik Bang Andi. Jadi di alam semesta ini bisa tarik menarik. Ada hukum namanya the interaction, the law of interaction. Hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita cita-citakan, sebenarnya di lauh mahfuz sana sudah terjawab. Itu secara getaran sudah. Dan itu hebatnya Allah. Jadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita idam-idamkan, inginkan, segala macam, itu secara partikel kuantum sudah terjawab. Jadi hukum tarik-menariknya sudah ada. Misalnya Bang Andi, mohon maaf ya, pengen punya anak seperti ini, kontemplasi, kita memikir kalau punya anak yang soleh seperti ini, kita mikir kalau punya keluarga yang soleh seperti ini, kalau saya punya pondok pesantren seperti ini, kalau saya punya kajian seperti ini. Itu batinnya Bang Andi bergetar nggak sebenarnya? Mitra Jas juga di sana bisa merasakan setiap batin kita ini sebenarnya adalah bergetar, tidak pernah diam kan batin kita. Coba aja. Kalau Bang Andi sedang tidur lah mau tidur, itu batin bergetar nggak? Mikir sana, mikir sini, itu sebenarnya getaran Bang Andi. Dan di alam semesta semua getaran itu sudah terekam. Contoh paling gampangnya bagaimana? Misalnya kalau antum
berteriaklah di depan gua. Ini ada gua di depan kita, lalu kita berteriak, hai, misalnya. Kita mengucap teriak hai atau takbir Allahu Akbar. Teriak kan, takbir kan. Itu gelombang suara kita masuk ke dalam gua. Sekian detik kemudian keluar nggak suara tadi? Keluar nggak Bang Andi? Keluar kan? Jadi suara itu hilang nggak sebenarnya? Tidak hilang. Jadi getaran tadi itu tidak pernah hilang. Dia terekam. Yang kita teriakan, ya, yang kita teriakan di sini itu terekam oleh alam semesta. Jadi kalau kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sebenarnya alam semesta lagi merekam getaran itu. Dan suatu saat akan kembali kepada kita. Dia terekam, sudah ada rekamannya, suatu saat akan kembali. Kembalinya bisa kita di alam dunia, bisa kita kembalinya di alam akhirat. Tapi kalau di alam akhirat pasti kata Allah. Malik Yaumiddin, yang maha menguasai hari terakhir, hari kebangkitan. Malik itu ternyata apa? Mengembalikan juga seluruh proses yang terjadi dalam semesta ini. Nah itu yang disebut dengan the law instruction. Jadi apa yang kita hayalkan, apa yang kita pikirkan, itu bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Ya, termasuk ada kajian magnet rezeki, itu sebenarnya begitu. Membongkar rahasia yang the law instruction ini, Bang Andi. Jadi membongkar apa yang mau kita tarik dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau baik, tariklah pikiran-pikiran yang baik. Kalau kita mau sesuatu yang berhasil dalam hidup kita, lakukanlah sesuatu yang akan membuat suatu keberhasilan di akhir kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, sebenarnya itu nanti akan terekam di sana. Bahkan wujud kita ini sebenarnya adalah hasil doa di masa lalu kita. Wujud kita sekarang ini, itu masa lalu doa kita terekam sekarang. Ya, kita sekarang seperti ini, Bang Andi seperti ini, teman-teman juga seperti ini, saudara-saudara kita Mitra Jaya saya seperti ini. Itu sebenarnya adalah rekaman doa baik dari diri kita ataupun dari orang sekeliling kita. Coba kalau kita sholat tuh, kita habis sholat tuh, di ayat terakhir kan, itu saling mendoakan kan. Nah pulsa doanya itu juga dikirim tuh, itu getaran tadi tuh Bang Andi di alam semesta. Dan dia mencari nanti orang yang mukmin, bukan orang yang kafir. Yang mukmin dapat doa itu, dapat pulsa, pang setiap pagi. Habis subuh didoain, habis asar doain, maghrib doain. Jadi bergerak semua doa tadi, mencari orang-orang mukmin. Itu yang saya bilang hidup dia. Allah alam bisawab. Oke, ada dua nih. Tadi the law of vibration, yang satu lagi the law of interaction. Nah, yeah. Sepertinya kita hari ini 3 aja dulu Sad ya. 3 boleh. Tersisa 4 di beberapa episode berikutnya ya. Nah, ya. Satu lagi paling Sad. Yang satu lagi itu adalah the law of the relativity. Jadi semua itu ada pembanding. Relativity ya. Iya. Semua itu ada pembandingnya Bang Andi. Jadi apapun di alam semesta ini ada pembandingnya. Kalau kita melihat sesuatu yang besar, ada yang lebih besar lagi. Kita melihat sesuatu yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Kita melihat suatu kejadian, ada yang lebih dahsyat lagi. Ya. Nah kadangkala kita nggak siap menerima itu. Karena kita melihat hanya satu sisi saja. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar. Nah yang tidak ada pembanding hanya Allah. Tidak ada yang setara bagi dia. Nah disitulah kalau ciptaannya semua, hukumnya itu ada pembanding. Ada baik, ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi baik. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi. Terus ada samudra yang lebih dalam lagi. Ya. Ada langit di atas, ada bumi di bawahnya. Jadi semua ada pembanding. Apapun dalam semesta ini pasti ada pembanding. Karena kalau dia tidak ada pembanding, dia tidak bisa disebut. Termasuk buruk. Buruk itu ada karena ada pembanding yang baik. Ya. Kebaikan juga sama. Dibilang baik karena ada pembandingnya yang buruk. Jadi saling meniadakan dia. Saling meniadakan. Ada malam karena ada yang siang. Ada kanan karena ada yang kiri. Ada atas karena ada yang bawah. Jadi semua ada pembandingnya. Itu namanya relativity. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya. Karena tadi kita sepakati dari 7 poin mau baru 3 ya saja dulu. Mungkin ya. 4-nya kita next week ya insyaallah. Save dulu. Nanti kita akan coba bahas kembali untuk Mitra JC.
Dan mitra, kami ingatkan lagi untuk Anda bahwa kita hari ini di Saintek Al-Quran sedang membahas tentang 4 kekuatan gaya fundamen menjelma jadi 7 hukum alam semesta. Sekali lagi dari 7 hukum alam semesta ini baru 3 poin saja. Kita sedikit agak mundur nih, San. Mungkin Oke, saya siap. agak punya pertanyaan terkait dengan gaya fundamen ini. Iya. Apakah ini gaya fundamen yang tadi kita sempat sampaikan di awal itu merubah sendiri atau memang menjelma sendirinya dengan sendirinya atau bagaimana nih? Jadi gaya fundamen tadi ketika Allah bersumpah, Fasabbi bismi rabbikal azim fala uqsimu bima wakin nujum. Bima wakin nujum itu ya kekuatan yang sangat besar. Jadi seperti bintang yang jatuh, seperti dia beredar. Nujum ya, bintang yang jatuh, dia beredar. Jadi kita lihat bintang beredar itu bukan yang besar aja Bang Andi. Ya. Tubuh kita juga ada bintangnya. Makanya Allah bersumpah. Nah, menjelma itu bukan keinginannya sendiri. Dia dihidupkan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah, miliknya lah langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan dia maha menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi 4 fundament gaya ini dihidupkan sama Allah. Yuhyi wa yumitu. Dan ada yang dimatikan. Kita nggak paham yang dimatikan seperti apa. Tapi itu dirahasiakan sama Allah. Yang jelas dihidupkan. Kan di awalnya kita juga mati kan. Semua mati kan. Tapi dihidupkan sama Allah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu diabadikan di surat Al-Hadid ayat 2. Ya, jadi dihidupkan. Jadi bukan kemauannya sendiri Bang Andi. Jadi 4 gaya ini yang menjadi 7 pilar alam semesta hukumnya itu dihidupkan. Dia menjelma itu bukan dia hidup sendiri, tapi dihidupkan jelas-jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dari 3 dari 7 Iya. hukum alam ini. Iya. Kalau tadi sebutkan seperti ada getar gitu kan, Iya. ada tadi 3 itu. Traction. Berarti kita sungguhnya ada di dalam 7 hukum alam itu ya, Ustaz ya? Iya. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, orang yang bijak adalah orang yang mengerti bahwa hidup ini ada aturan main. Jadi berlaku hukum tadi. Kita baru bahas hari ini adalah 3 ya. Nah, kita terkena hukum tadi Bang Andi. Nggak ada yang selamat dari hukum itu. Aturan mainnya jelas, mutlak bagi Allah. Hukum getarannya mutlak, hukum attraction-nya mutlak, ya, hukum relativitasnya mutlak. Jadi kita tidak ada yang bisa terhindar. Semua tubuh kita apalagi ini. Nah, orang yang bijak justru dia bisa mengambil manfaat dari hukum ini. Contoh, hukum peribahasa itu bisa mengambil dari alam semesta. Jadi Bang Andi misalnya punya cita-cita. Cita-cita itu sebenarnya sudah vibrasi yang ada dalam pikiran. Getaran-getaran yang dalam pikiran, baik itu theta maupun beta ya, dia dalam pikiran kita ini sudah bergetar. Yeah. Misalnya antum mau mengerjakan sesuatu, itu planning sebenarnya sudah getaran. Antum buat ketikkan, in konsep apa hari ini ngapain, do something, ya kita print, pasang di tembok, kita baca hari ini, oh gini. Nah, planning menjadi suatu aksi. Itu sebenarnya sudah getaran. Kumpulkan bahan, kajian ini, bikin buku, bikin apa, itu semua sudah getaran. Dan oh endingnya apa? Nanti saya bikin pondok pesantren misalnya di hari tua saya. Itu dari mulai planning Bang Andi. Yeah. Itu getaran tadi sudah bisa Bang Andi ambil dari Lauh Mahfuz dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi planning itu sebenarnya getaran di alam neuron pikiran kita ya. Itu sudah bisa di loading. Jadi orang-orang yang beriman termasuk doa itu sebenarnya adalah getaran untuk mengambil surga kita. Minta yang baik, dihindarkan dari api neraka, dipunyakan keluarga sakinah mawaddah, anak keturunan kita adalah anak yang menjadi imam. Itu kan semua getaran semua. Udah di loading, kita tarik semua. Informasi dari mana? Al-Quran. Yang disebut kalamullah, kitabnya yang tadi kita sebut. Benar dan hak, serta lengkap. Jadi ambil yang lengkap tadi, jangan ambil yang sepotong-sepotong. Dari mana? Lengkap Al-Quran. Dimanapun bisa kamu ambil. Fi kitabin maknum kata Allah kan, kitab yang terpelihara dia.
kita bisa ambil. Misalnya ingin bikin sekolahan, oh saya ingin bikin pusat pemancingan misalnya, bisnis. Pikirin aja dulu, pikirkan dulu, masuk pikiran kita. Bukan menghayal ya, beda ya. Pikirkan, kita bikin planning, dan selalu kita mohon sama Allah. Ya Allah, agar cita-cita hamba ini bisa menjadi sesuatu yang Engkau ridhoi. Itu langsung masuk, mengalir. Dan itu pribadi saya pernah mengalami sendiri, Bang Andi. Demi Allah. Jadi dulu saya kan hanya seorang staff engineer di satu perusahaan Vauxhall Electric ya, itu perusahaan Jepang. Saya hanya bagian daripada staff engineers ya, yang untuk pasang mesin. Kebenaran mereka sedang install mesin baru dari Jepang ya, teknologi Jepang. Mereka beli dari Nokia itu main kabel ya. Itu mereka pasang mesin Nokia namanya CCV line, Continuous Catalytic Vulcanising Valve itu. Mesinnya seharga sekitar kalau nggak salah tempo hari 22 juta US. Ketika itu saya masang mesin itu dengan tim engineer ya, dipimpin oleh emang orang bule, orang Prancis pada saat itu. Saya hanya ya staf ahli, namanya baru lulus dari kuliah, paling jadi staf. Tapi saya pengalaman di situ masang sampai 8 bulan, Bang Andi. Mesinnya itu panjangnya 118 meter, tingginya 42 meter. Mesin pertama di Indonesia menghasilkan high voltage, mesin high voltage 500 kVA. Pertama 150 terus 500 kVA. Jadi itu pertama kali di Indonesia mesinnya, dari Nokia Malever. Saya hanya staf di situ. Karena saya melakukan dengan ikhlas, ikutin ilmu mereka, belajar dengan orang bule yang orang asing. Belajar ilmu saya catat, saya renungkan, saya gambar sore-sore. Saya perhatikan gambar desainnya, saya bongkar buku-bukunya. Karena bukunya itu kalau nggak salah hampir 3 mobil box. Buku manual ya, manual operationnya itu. Karena saking lengkapnya itu mesin. 8 bulan. Siang malam kerja di situ. Ya Allah, saya bilang ini ada apa ilmu. Suatu saat mesin itu selesai, Bang Andi. Ini pengalaman ya, kita cerita. Suatu saat mesin itu selesai, Anda duduk di depan mesin tadi. Kayak berkontemplasi gitu. Mau menjelang habis asar kalau nggak salah. Anda duduk sambil lihat mesin panjang kan, lihat di atas sana. Tiba-tiba saya terbayang, seperti saya dilompat sama Allah, Zadafu, ke alam yang akan datang. Teng, saya mikir gitu, kamu akan pasang mesin ini yang sama. Masuk batin saya, Allah Akbar. Saya kaget, saya bilang, apaan nih, saya bilang. Saya nafikan pada saat itu. Karena saya hanya staff engineer, baru fresh graduated, ya kan. Tapi Zadafu itu masuk ke alam pikiran saya. Kamu akan masang mesin yang sama. Dan kamu akan jadi pimpro. Masuk tuh. Berjalannya kehidupan, saya kerja di situ, saya berangkat ke Jepang, training, pulang. 3 tahun. Saya resign, dengan teman-teman saya bikin satu usaha, engineering. Ya, nyari order dari yang kecil-kecil, ke pabrik-pabrik, tawarin kita punya servisnya jasa ini. Akhirnya dapat saya project di Sumitomo Kabel. Ya, Sumitomo Kabel di daerah Balaraja, Tangerang. Dari proyek yang kecil, dari proyek yang 150.000, 3 juta, 5 juta naik. Suatu saat saya diundang, Bang Andi, dengan bosnya untuk presentasi, untuk pasang mesin Nokia yang sama di pabriknya. Dan itu terlaksana, Bang Andi. Dan saya benar-benar dengan izin Allah jadi pimpronya. Jadi usaha sendiri, direksi sendiri, mengendalikan proyek itu sendiri. Ya, ada temannya 3 orang, saya bertiga, kan teman saya. Tapi itulah saya bilang, kita dengan izin Allah, kalau kita berzikir, kita bisa dilintaskan ke alam yang akan datang. Allah alam bisawaf. Pengalamannya. Baik, Ustaz. Nah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, Ustaz. 2 menit lagi kita harus akhiri perjumpaan kita. Sepertinya tadi Ustaz betul sekali nih, kalau kita paksakan dari 7 ya. Dari cukup 7 hukum alam ini nampaknya tidak sampai, dan betul hanya sampai 3 saja hari ini. Kita masih punya 4 lagi, insya Allah kita akan eksekusi di pertemuan berikutnya. Di topik bahasan sepertinya masih sama, bagaimana antara 4 kekuatan gaya fundament yang menjelma menjadi 7 hukum alam semesta. Sebelum kita pamit undur diri dari Mitra JC, mungkin ada satu kesimpulan dari perjumpaan kita hari ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ketika kita memahami Al-Quran, yang disebut kalamnya Allah, yang disebut sumpahnya Allah bersumpah, ya itu terjadi di antara kita semua. Bahkan terjadi hukum, bahkan terjadi dari kita. Bahkan kata Allah, kalau kamu melihat diri kamu dan penciptaan alam semesta, di situ kamu menemukan entanglement. Jadi satu kesetaraan di mana kamu bisa mendekati arsy-Nya Allah, memahami eksistensi pada hidup ini. Ya, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada gembira, ada sedih, ya, ada sehat, ada sakit, ada kehidupan, juga ada kematian, ada kehadiran, ada kepulangan, ada dilahirkan, ada kematian, selalu begitu. Nah, itu mengikat dalam hidup kita. Orang-orang beriman ketika dia memahami 7 hukum ini, insya Allah, dan berpegang kepada pilar talinya Allah, Al-Quran itu sendiri, mereka tidak akan takut. Qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah, walaupun sudah taubat Nabi Adam dan diterima taubatnya pada saat itu, Allah bilang, turunlah kamu dari surgaku, dan jika benar-benar datang Al-Quran kepadamu, dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Nah, mudah-mudahan apa yang kita gali dan kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran yang disebut dengan sumpahnya Allah, yang menjadi 7 pilar alam semesta, menjadi hukumnya, insya Allah kita akan selamat dalam permainan dunia ini sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra, inilah perjumpaan kami menemani Anda semua di Saintek Al-Quran edisi hari ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita kembali bisa berjumpa di edisi-edisi berikutnya. Seperti yang tadi kami sampaikan, masih ada 4 poin lagi. 4 poin lagi hukum alam yang akan kita hadirkan untuk mitra JIC. Kami akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.